Sekarang akan saya bahas kasus baterai silang. Baterai silang atau CryptoBat. Saya coba nyalakan dulu nih handphonenya. Ntar masuk, loading, merah, nyala, red blink, kemudian loading, BlackBerry, seperti itu. Jadi indikasi jika jalur baterai identitas bermasalah adalah handphone akan nyala normal, keluar BlackBerry, tidak lama kemudian keluar baterai silang seperti ini ya. Baterai silang dengan disertai loading masih jalan ini, tapi antara kurang lebih di 60% dia akan stuck, akan berhenti. Itu permasalahan pada jalur baterai identitas atau baterai ID ya. Sebelum melangkah ke pengukuran dan analisa di skematik komponen-komponen apa sajakah yang bekerja pada baterai identitas ini, baterai ID, kita ukur dulu standar nilai dari baterai identitas. Di sini ada baterai identitas Gemini, ini ada negatif, ini ada baterai temperatur sebelahnya, kemudian baterai identitas atau baterai ID, kemudian positif. Standarnya di BlackBerry Gemini antara negatif dan pin baterai identitas dipasang sirkuit hambatan sebesar 100 kilo ohm kurang lebih ya. Ini standar 100 kilo ohm kurang lebih. Nah, saya ukur dulu baterainya. Oke, saya pindahkan dulu ke sini ya, ke ohm. Saya select dulu ke ini ohm, ini mega ohm. Saya range-nya saya pindahkan. Nih sudah kilo ohm. Saya ukur dulu karena kurangnya atau tidak adanya nilai, tidak sesuainya nilai dari baterai identitas ini menyebabkan handphone CryptoBat atau baterai silang. Ya, baterai silang seperti ini. Ya. Oke, saya ukur yang satu di ground. Yang satu di ground seperti ini, yang satu di baterai ID atau baterai identitas. Yang ini normal. Ini 99, sekian mendekati 100, ini normal. Ya, jika baterai sudah kita pastikan memiliki hambatan resistor sebesar 100 kilo ohm kurang lebih, tentu kita sudah tidak lagi berpikir CryptoBat ini bermasalah pada baterainya. Langsung kita analisa skematik. Nah, kenapa bisa seperti ini baterai silang? Nah ini, sini sudah hampir 60% stuck, ini sudah tidak jalan lagi. Ya, tidak jalan lagi. Oke, kita buka skematiknya. Standarnya di sini saya perbesar dulu. Sorry. Oke, ini di Gemini ada IC Translate ya. IC Translate ini U605, posisinya ada di sini. Nih, U605 dan resistor 16616 sebagai penghambat jalur transmit. Ya, posisinya dekat dengan IC Power Barbecue Hue. Oke.
Ini dekat dengan IC power, ini IC translate atau IC smart baterai. Ini IC CPU Freescale, ya. Oke, akan ada di sini. Ini kaki 10, ya. Sebelah kanan 3, sebelah kiri 3, depan 2, belakang 2. Dan tidak ada lagi, hanya ada resistor ini kecil, IC 605 dan resistor 616. Cara kerjanya adalah baterai UART, Universal Asynchronous Receiver or Transceiver Transmit. Jadi tegangan ini datang dari IC CPU. Ya, tegangan ini datang dari IC CPU. Tegangannya sebesar 1,8 volt yang mengirimkan tegangan untuk menjemput data dari baterai pack, ya, dari baterai pack. Dari baterai UART ini, ya, dari baterai UART ini, sorry, di sini. Ini, ya, IRDA TX4, baterai UART TX. Jadi dari prosesor ini, dari prosesor Freescale, kemudian ke pin 4 di sini, masuk ke IC U605, kemudian keluar dari U605, masuk ke konektor baterai pin 2 untuk menjemput data baterai yang akan dikirimkan kembali ke jalur TX, ke jalur RX receiver, ya, sebelah kiri. Ini saya perbesar. Oke. Ini baterai. Ini transmit, mengirim, masuk ke IC, kemudian kembalinya masuk ke sini, RX receive 1,8 volt. Masuk 1,8 volt, keluar 1,8 volt, menjemput data dari baterai. Setelah data terjemput sesuai dengan yang disyaratkan oleh prosesor, kembali melalui jalur baterai UART RX, Universal Asynchronous Receiver or Transceiver Receive. Oke, setelah di bagian CPU ini, saya akan coba bahas bagian U605, masuk 1,8 volt. Nah, di sini fungsi dari U605 adalah translator voltase atau pentranslate tegangan 1,8 volt menjadi 2,8 volt. Ini normanya. Kemudian akan terukur 2,8 volt di pin 5, R616, dan di pin baterai ID, di pin ini, ya. Di pin baterai identitas. Ini, ya, saya akan ukur dulu. Yang pertama adalah saya ukur dulu. Saya ukur. Set. Sebentar, tidak ada, ya. Saya ukur di resistor. Tidak ada juga. Oke. Cara mengukurnya adalah dengan kita connect ini, ya, dari USB.
Connect dari USB. Sorry. Connect. Oke. Red blink. Tuh red blink ya. Red blink, kemudian nanti baterai silang ya. Keluar baterai silang. Ini pasti baterai silang karena input dari V-charge over V-bus ya. Over V-bus. Ini red blink sudah. Ini sudah keluar, sudah bisa kita ukur. Saya ukur di sebentar. Apa balik di pin baterai ID sebelah konektor positif. Nah, terukur 2,8. Ini normal, sekali. 2,8 volt. Saya ukur di resistor 616 di sini. Di resistor, coba saya mengzoom dulu. Ini ya. Ini ICU 605, IC template, kemudian di sebelahnya ini resistor 616. Satu-satunya komponen yang bisa untuk kita ukur ya. 2,2 naik turun ya, 2,6, 2,8. Jadi fluktuatif, coba saya ukur lagi. Dua koma delapan volt. Betul? 2,8 volt, dua-duanya tepat ya. Saya ukur nih ya. 2,8. Nih, tar. 4, masih 4, belum. Belum, masih 0,3. Oke. 1, sekian. Bentar ya. Ini grounding tadi ya. Saya ulangi lagi. Saya ukur di resistor. Ya 2,8 ya, 2,8 sekian tepat lah. 2,8. Terus saya geserkan seperti ini pengukurannya. Ya, saya ukur seperti ini. 2,8. Artinya apa sih? Coba. Saya pasang dulu. Saya pasang, kemudian mana tadi handphonenya? Ini ya handphonenya. Kemudian saya akan masuk ke baterai identitas. Di sini. Jadi di baterai ID ini pin 2 ini apabila keluar baterai silang, apa sih yang harus kita cek? Pertama cek baterai. Pastikan compare, kita harus punya perbanding ini 100 kilo ya. Pastikan resistor sirkuit di dalam sini nilainya sesuai ya, 100 kilo ohm untuk BlackBerry Gemini ya. Kemudian apalagi, ukur tegangan di sini, di pin bat di sini ya,
di pin feedback 2,8 volt. 2,8 volt. Kemudian ukur di pin tadi, pad di sini, saya sudah balik pin padnya 2,8 volt. Seharusnya jika keluar dan baterai sudah oke, hanya bermasalah di konektornya saja, tidak nyambung mungkin seperti itu. Atau jika sudah maksimal kita ganti-ganti konektor, buanglah ini komponen penahan pertama, yaitu baterai ID, kapasitor C905 dan dioda dan dioda D901. Buang. Sentil saya ya 905 dan dioda D901. Siapa tahu di sini sedikit terganggu atau terinfeksi ground. Dibuang di sini. Jika di sini tegangan terukur 2,8 volt. Tetapi jika di sini tidak terukur tegangan atau misalkan tegangannya kurang sama sekali, apa yang harus kita lakukan? Buang dulu ini dioda D901 dan kapasitor C905. Buang dulu. Ini penanganan pertama. Buang saja dulu, tes lagi. Ya. Dioda ini posisinya di mana? Biasanya ada di belakang konektor baterai. Ya, di belakang konektor baterai ya. Nah, di sini. Diodanya ada di sini. Jadi pengaman 4 jalur ini ada di belakang sini. Lumayan lelet ya, inilah ya ini ya. Ini diodanya 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Yang mana yang harus kita buang? Untuk jalur baterai ID D901 dan kapasitor C905. D901 dan C905. D901 ini berarti baterai ID pengamannya ini, buang saja, sentil. Buang saja, cukup. Tes lagi. Kalau sudah dites tidak bisa, ya kita cari atau alternatif lain, dengan catatan di pin ini terukur 2,8 volt. Tapi jika di sini tidak terukur 2,8 volt, fokuslah kita pada IC translate-nya. Pada IC translate tegangan baterai ID. Nah, di sini. Ini U605 membutuhkan tegangan VDIC 1,8 dan VDIC 2,8. Tegangan ini tidak bakal hilang karena tegangan ini adalah tegangan utama untuk cara kerja prosesor. Yang kemungkinan rusak adalah 1 resistor 616 dan 2 IC U605. Jika kita sudah ukur di kaki in after IC U605 ini tidak ada tegangannya atau tegangannya kurang, kemungkinan besar IC ini bermasalah. IC ini ganti saja dari kanibalan ya. U605 untuk kasus untuk kasus baterai silang. Saat kita membuka U605 ini, ukurlah di kaki A1 dan A2 sebesar 1,8 volt. Ya. Biasanya teorinya yang menghadap ke prosesor. Ini hadap ke prosesor. Nih. Jadi ada di sini 1, 2. Ya, 2 ini ukur bagian TX, bagian kirim dari prosesor ke IC ini, atas.
ya, kur. Jika di sini tidak ada tegangannya atau dua-duanya tidak ada tegangannya, fit atau valid, kita vonis baterai silang rusak karena prosesor FreeScale-nya yang bermasalah. Gitu. Ya, sudah panjang lebar, tegangan sudah diukur, normalnya di R616 2,8 volt, di konektor baterai ID-nya 2,8 volt, kemudian hambatan baterainya 100 kilo ohm, pastikan konektornya bagus, kemudian perhatikan dioda dan kapasitor pengaman, buang bila perlu, bila masalah bandel, kemudian naik ke IC translate dan prosesor. Jadi baterai silang ini tidak ada kaitannya dengan IC power. Konektor, baterai R616, U605, dan FreeScale U601. Terima kasih penjelasan dari Aldep Seluler tentang baterai identitas yang menyebabkan baterai silang seperti ini, ya, baterai silang stuck seperti ini, atau baterai silang saja sama ya pengukurannya, pengecekannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldep Seluler, Serang, Banten. Terima kasih.